Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Pugowianto, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 3 Suwakoimo, Kabupaten Wonogiri. Saya merupakan peserta PPG Guru Tertentu Piloting Tahap 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM PPG 20167253014. Ini merupakan video praktik layanan konseling individu saya dengan menggunakan pendekatan humanistik teori konseling berpusat pada klien, menyediakan model inspiratif role playing modeling, di mana proses konseling ini berpusat pada konseling yang berfokus pada konseling, dengan tujuan utama adalah membantu konseling menerima diri, mengatasi rasa minder, dan menumbuhkan kepercayaan diri dalam menghadapi ejekan. Proses konseling berpusat pada eksplorasi potensi konseling untuk menciptakan penerimaan diri yang positif serta mengembangkan kemampuan komunikasi di lingkungan konseling. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan profesionalitas saya sebagai guru bimbingan dan konseling di sekolah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Salah. Oh, Naila. Saya masuk Naila. Ya, duduk dulu ya, Naila. Duduk dulu. Dulu. Baiklah, selamat pagi. Kita awali dulu di hari ini, kegiatan kita hari ini berdoa dulu ya. Doa. Naila atau Pak Wan yang memimpin doa? Ya, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita berdoa buat agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Selesai. Terima kasih Naila telah datang kembali memenuhi panggilan Pak Wan. Sebelumnya Naila, gimana kabarnya? Sehat? Baik. Naila, sebelum Pak Wan lebih lanjut, sebelumnya pernah datang ke kita? Belum. Baru pertama kali. Naila, tahu nggak kenapa Naila Pak Wan panggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu? Yakin tidak tahu sama sekali? Tidak. Naila, saya Pak Wan panggil ke sini. Pertama, Pak Wan selama di dalam kelas, Pak Wan mengamati kamu di dalam kelas itu sekali ya, dia kurang fokus, ya, jarang berkomunikasi dengan teman-teman. Apakah seperti itu? Oke, baik. Terus Pak Wan juga cross check kepada wali kelas, juga guru yang lain, dan juga teman-temanmu di kelas. Ternyata juga sama. Kamu ya jarang. Ternyata kamu juga jarang berkomunikasi dengan teman-teman. Kamu suka menyendiri. Benar itu? Kenapa kok seperti itu? Mungkin apa Naila punya masalah? Kenapa? Kok sepertinya ragu-ragu sekali? Dan Pak Wan lihat sekarang Naila juga sepertinya sedih sekali, seperti punya masalah yang kamu pendam. Mungkin kamu bisa cerita bareng atau cerita bersama dengan Pak Wan. Saya takut masalah saya diketahui banyak orang, Pak. Naila takut kalau masalah Naila diketahui banyak orang. Baik, Naila nggak usah khawatir ya. Nggak khawatir, nggak usah takut. Di BK itu banyak ada kode etik. Salah satu kode etik adalah asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan, apapun yang Naila ceritakan, apapun yang masalah Naila yang hadapi, cerita apa pasti akan terjaga rahasianya. Jadi nggak usah takut kalau orang lain tahu, karena nanti Pak Wan pasti akan jaga kerahasiaan atau cerita yang Naila ceritakan. Jadi sekarang Naila biar cerita apa saja. Coba kamu cerita. Kira-kira kenapa? Ada masalah apa? Sebenarnya saya merasa minder, takut untuk berbicara di kelas, dan saya kurang percaya diri. Oke, baik. Tadi kamu minder, takut, dan merasa kurang percaya diri. Kalau minder seperti apa? Saya minder karena saya sering diejek oleh teman saya. Makanya saya minder. Itu tadi minder karena mungkin
mirip atau suaranya seperti bebek? Suaranya. Terus tadi juga kurang percaya diri. Coba lebih spesifik lagi. Tidak percaya dirinya seperti apa? Kalau saya berbicara di kelas, saya sering diajarkan kalau suara saya mirip seperti suara bebek, jadi suara saya cempreng. Kamu ya kamu merasa bahwa suara kamu cempreng, jadi kamu tidak percaya diri. Jadi dari sini kawan bisa paham. Jadi kamu sudah paham ya. Ternyata kamu punya masalah karena kamu merasa tidak percaya diri karena mungkin suara kamu cempreng. Dan kamu tidak berani bicara di depan. Segitu ya. Oke, Naila sudah paham ya permasalahan Naila yang hadapi. Baik, kawan punya tayangan video. Nah, mungkin video ini bisa menjadi apa ya? Naila bisa mengambil makna dari video ini. Mungkin video ini juga berkaitan dengan masalah Naila yang ada. Nah, kita bisa lanjut nonton video? Saya nanti Naila amati video apa yang ada di dalam video itu. Oke? Mungkin Naila nanti bisa ambil makna atau juga bisa apa nih? Bisa mengambil hal-hal yang ada dalam video. Lanjut ya, langsung saja ya. Nah, coba amati.
Baik, ini kata-kata terakhir. Pernah kita mengatakan saya tidak bisa dalam segala hal. Terus kalau kita memiliki pikiran dan berani bertindak, tidak ada kata tak bisa dalam diri kita. Jika Lena Maria bisa, Anda seharusnya lebih bisa. Baik, mohon coba review dari video yang kita lihat bersama. Nah, tadi kita lihat ada seorang perempuan namanya siapa? Lena Maria. Nah, Lena Maria ini adalah seorang yang terlahir dari bayi yang tidak mempunyai apa? Kedua tangan. Dengan tidak mempunyai dua tangan, dia sejak kecil kira-kira kamu berpikir apa kalau dia tidak mempunyai kedua tangan? Tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal. Nah, tidak bisa melakukan aktivitas dengan normal. Nah, dari sini. Nah, tadi dia kecil, dia sejak umur 3 tahun sudah dididik berenang oleh siapa? Orang. Nah, dididik sejak kecil dengan orang tuanya, akhirnya apa? Setelah 4 tahun, 4 tahun, saat usia 12 tahun dia menjuarai tingkat nasional dan dapat apa? Medali emas. Dan di umur 18 tahun dia juga menjuarai bahkan memecah rekor internasional berenang gaya kubu. Di usia 18 sudah bisa apa namanya? Menjuarai tingkat internasional. Ya, mungkin enggak ya? Tidak mungkin ya. Tapi Maria membuktikan dia bisa dengan kekurangan yang dia miliki dia bisa juara internasional. Dan selanjutnya tadi dia setelah lulus SMA dia juga apa? Kuliah ambil jurusan apa? Tapi dia juga apa? Bisa bermain piano, musik. Bisa nggak kira-kira? Masuk nggak kira-kira dalam logika? Dengan kaki dia bisa main alat musik? Tidak. Tapi Lena bisa membuktikan kan kalau dia bisa bermain musik. Terus dia tadi juga bisa apa namanya? Selain bermain musik, dia juga bisa merajut membuat apa tadi? Siap ya, dengan menggunakan kaki. Nah, dengan tekun bahkan hasilnya lebih baik daripada orang yang menggunakan tangan dan juga dia bisa apa tadi? Melukis menggunakan apa? Kaki. Lukisannya bagus apa tidak? Bagus. Luar biasa bagus kan? Bahkan kita yang normal saja belum tentu lukisannya sebagus Lena Maria. Terus lagi, tadi juga jika dia di usia yang kuliah tadi, dia bisa merancang mobil. Bukan merancang mobil, merancang sebuah teknologi. Biasanya gini, masuk logika nggak? Orang yang tidak punya tangan bisa nyetir? Tidak kan? Nah, tadi si Lena Maria sudah merancang bagaimana tanpa kedua tangan dengan menggunakan kaki dia bisa menyetir mobil dengan lancar ya tadi ya, bisa naik kemana. Terus dengan keterbatasan yang Lena Maria miliki, kira-kira masuk nggak? Ada yang suka nggak sama dia? Enggak. Karena apa? Fisiknya ya. Tapi apa? Ternyata ada juga laki-laki yang mau dengan Lena Maria dan akhirnya menikah. Setelah menikah dia memiliki apa? Keluarga. Nah, setelah keluarga dia apa tadi? Masak ya. Nah, bayangkan dengan keterbatasan juga dia bisa masak. Berarti dia bisa melakukan semua hal walaupun dia gitu. Nah, setelah tadi dia menikah, dia bisa memenuhi apa namanya sebagai seorang ibu rumah tangga memasak. Gitu. Nah, dari video ini kira-kira si Naila bisa nggak mengambil makna dari video ini? Ya Pak, saya akan belajar dan berusaha menerima diri saya dan mencoba berbicara di kelas. Walaupun agak sedikit grogi dan malu, tetapi saya akan mencobanya. Iya. Jadi jangan pantang menyerah. Jangan pernah kamu merasa bahwa saya tidak bisa. Kamu harus punya rasa percaya diri. Okay? Nah, jadi dari video ini tadi Pak Wani yakin bahwa semua manusia diciptakan mempunyai kelebihan, walaupun ada kekurangan. Ya toh. Jadi gitu. Maka kamu juga harus begitu, punya rasa seperti itu. Jangan mudah menyerah, ya. Jangan selalu merasa minder. Minder itu mesti pola pikir sendiri. Ya toh. Dilatih dengan kamu mulai berani dan berani mengungkapkan apa yang ada dalam benakmu kamu keluar. Terus tadi kamu bicara saya tidak percaya diri Pak
karena saya suka tidak berani bicara di depan kelas karena suara saya cempreng. Apakah suara cempreng itu suatu hal yang nggak bagus? Bukan. Apakah suara cempreng nggak boleh bicara? Bukan. Apakah suara cempreng itu selalu ditertawakan? Tidak. Kamu harus bisa menerima apapun diri kamu. Apakah suara cempreng itu suara yang jelek? Enggak. Tidak. Apakah ada orang suara cempreng terus dia harus dijauhi? Tidak, Pak. Tidak. Itu hanya pikiran kamu sendiri. Nah, maka dari itu kamu harus bisa merubah mindsetmu, pola pikirmu tentang yang namanya tadi minder, tidak percaya diri. Dan akibat dari sering kamu minder, tidak percaya diri, akhirnya mengakibatkan apa? Kamu jarang fokus toh. Akhirnya pelajaran yang kamu dapat, yang kamu ikut selama ini tidak fokus. Dan apa? Karena tidak fokus jadi apa? Tidak percaya diri. Enggak, tapi dari tidak fokus pembelajaran jadi kamu apa? Nilai pasti akan turun kan? Berefek kemana-mana. Ya, dari video ini tadi, Lena Maria ini aja ya, yang punya keterbatasan tidak punya tangan aja bisa luar biasa. Dia juara renang internasional, bisa merancang mobil yang bisa dia kendarai tanpa penyelengan, dia bisa main alat musik dan hobi melukis dan lain sebagainya. Tentunya yang keterbatasan aja bisa seperti itu. Apalagi kamu yang punya kesempurnaan, punya tangan, ya, punya telinga, yang punya hidung, punya matanya bisa melihat, punya kaki dua. Pak Wan yakin kamu bisa jadi juara kelas atau juara yang lain. Oke, sebelum Pak Wan lanjut, kamu punya hobi? Apa hobi kamu? Menyanyi dan masak. Hobinya menyanyi dan masak. Baik, kalau masak, tadi hobi menyanyi. Nah, nyanyi apa? Kamu suka genre musik apa? Menyanyi musik dangdut. Musik dangdut? Wah, luar biasa. Pak Wan doakan semoga kamu jadi penyanyi dangdut yang terkenal. Nah, terus tadi juga kamu hobi masak ya? Ya. Masak apa? Nasi goreng. Masak nasi goreng, sama? Masak kue. Kue, mau buat kue ya? Ya. Nah, kalau bisa memasaknya dikembangkan, tidak hanya nasi goreng ya, bisa juga dari Indonesia ini kan luas, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali masakan. Kamu juga mencari referensi masakan-masakan apa? Siapa tahu kamu nanti juga bisa ikut MasterChef, kamu jadi juara, tetap dari hobi yang kamu miliki. Nah, baik, kira-kira dari kegiatan kita ini kamu bisa kira-kira dari kegiatan ini mungkin gimana rasanya setelah kamu ikut kegiatan ini? Mengikuti kegiatan ini, perasaan saya menjadi lebih lega, senang, dan juga saya merasa lebih percaya diri. Bagus, luar biasa. Jadi dari kegiatan ini kita harus lebih bisa lebih lega, lebih nyaman, senang, dan mungkin solusi yang terbaik dari apa yang kamu yang kamu alami saat ini. Baik, kalau gitu kita lanjut ke ini ada tugasnya kan, bisa kamu bacakan. Ini bisa kamu baca, coba baca yang keras. Coba lakukan hal yang bisa membuatmu lebih percaya diri. Oke. Apa hal yang bisa kamu membuat kamu percaya diri? Baik, kita isi dulu tanggalnya. Hari ini. Ya, terus isi tempatnya di ruang BK. Ya, sekarang isi di sini. Nah, tindakan yang akan saya lakukan adalah apa? Mengembangkan. Lebih sadar. Ya, boleh. Mengembangkan hobi saya. Hobimu tadi apa aja tadi? Oke, bisa ditambahkan di sini. Dan oh iya, dan memasak saya. Oke, selanjutnya ini ada pengembangan diri.
Oke, baca dulu yang keras nih apa? Setelah menonton video tentang Lena Maria, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari kisahnya? Nah, apa yang bisa kamu ambil? Jadi kamu bisa memaknai loh dari video yang kita tonton tadi apa kira-kira? Tulis di sini. Mencoba berbicara di depan kelas. Apalagi kira-kira? Tadi tidak hanya mencoba di depan kelas, coba apa lagi? Mulai apa? Berani tampil di depan kelas. Coba tulis. Terus lebih percaya pada kemampuan diri. Tulis. Terus dari sebutkan 3 apa? Kelebihan atau potensi yang kamu miliki. Nah, tadi kamu hobi apa tadi? Nah, itu tulis menyanyi. Masa kamu cuma bisa nyanyi dan nyanyi yang lain kan bisa. Nah, sebutkan yang apa? Keroncong, pop, atau apa? Campur sari, bisa juga bakat apa? Tulis aja. Selain itu tadi apa? Masak cuma nasi goreng, kembang lagi. Masak telur kan bisa. Ini coba masak sayur apa yang bisa kamu masak? Nah, bisa masak apa? Baik, ini tadi pengembangan di selanjutnya ini adalah evaluasi. Ini bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan tugas yang diberikan dan tidak benar? Gimana rasanya? Ya, tulis. Nah, terus selanjutnya. Kamu merasa lebih percaya diri setelah melakukannya? Ya. Gimana rasanya? Kamu lebih percaya diri nggak sekarang? Ya. Ya, tulis. Ya, saya lebih percaya diri. Tidak malu lagi apa? Tampil di depan. Nah, ya, tulis itu. Ya, terus selanjutnya langkah-langkah selanjutnya yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri apa? Tulis. Ya. Terus nah, boleh tulis itu. Lebih banyak lagi juga boleh. Kan tidak hanya di sekolah kan, bisa juga di mana? Boleh di lingkungan rumah, boleh ditulis juga. Ya, boleh di lingkungan rumah atau di lingkungan sekitar, lingkungan rumah. Nah, ini ada yang terakhir adalah refleksi dari kegiatan kita hari ini. Mungkin bisa kami sekali.
Terus yang terakhir, apa yang membuatmu merasa minder atau tidak percaya diri? Apa? Tadi kan kamu sebutkan karena apa? Suara kamu? Baik, Pak cek dulu ya. Jadi pertama tadi, tugas sudah tindakan apa yang saya lakukan saya dengan hobi saya yaitu menyanyi dan memasak. Terus untuk memandiri, setelah saya nonton video Rina Maria, apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Saya mau coba depan kelas, saya berani tampil dan percaya pada diri sendiri. Terus tadi kelebihan dan potensi. Tadi hobi menyanyi sama memasak, ya. Jadi kembangkan lagi ya. Saya coba lebih baik. Terus gimana perasaanmu setelah melihat tugas? Senang, ya toh, bahagia. Kira-kira kamu bisa di sini bisa apa namanya? Bisa mengekspresikan diri. Terus apakah kamu merasa lebih percaya diri? Ya, saya percaya diri kan sekarang daripada tadi. Terus apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri? Tadi mengembangkan hobi dan juga potensi yang kamu miliki. Terus perasaan kamu setelah mengikuti konseling, senang, lega, dipercaya diri. Terus bahkan sudah tidak ada yang dipendam kan? Sudah tidak ada yang mau apa ya istilahnya. Kamu tadi kan merasa dulu karena memang kamu tidak percaya diri, kamu minder ya. Dan itu juga mempengaruhi apa namanya harga diri kamu di. Terus menjadi tantangan terbesar. Yang tantangan terbesar ini ada tadi memulai untuk bicara di depan kelas. Jadi mulailah kamu gini, coba kamu nanti bergaul dengan temanmu yang ada di kelas, coba untuk komunikasi dalam hal apa saja. Bisa kan mungkin? Bisa. Terus merasa minder di suara cempreng. Tadi Pak Wan sudah tekankan tadi, ditekankan bahwa suara cempreng bukanlah hal yang harus kamu jadikan bahwa suara cempreng itu bagus. Bagi kamu minder terhadap diri kamu sendiri, cempreng itu bukan berarti. Bahkan fals saja, bahkan sekarang ada musik itu juga bisa, walaupun fals juga bisa. Ada, bukan berarti fals juga bisa nyanyi, mungkin hanya kurang pas di nadanya ya. Apalagi kamu juga punya hobi menyanyi. Baik, dari kegiatan kita konseling tadi kamu sudah bisa bisa memberi apa jenis kamu dapat solusi dari diri kamu terhadap permasalahan yang kamu ada. Ya, kamu sudah mulai berusaha untuk percaya pada diri kamu. Apalagi dengan yang video yang kita tonton tadi memberikan kamu semangat supaya kamu tidak minder lagi, percaya terhadap diri kamu sendiri. Mungkin dengan video apa kegiatan kita tadi kamu sudah biasa tenang, bisa nyaman, sudah. Dan kalau sudah, mungkin kita coba akhiri kegiatan kita hari ini. Terus gimana? Senang nggak konseling kita ini? Senang. Terus? Saya dapat terbantu dengan mengikuti ajaran konseling dengan dapat saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik, berarti kamu sudah menemukan solusi itu sendiri ya dari kegiatan konseling kita hari ini. Cukup luar biasa. Nah, mungkin kalau kamu sudah merasa senang, terbantu, mungkin ke konseling kita hari ini cukup ya? Cukup. Mungkin lain waktu kamu bisa datang kembali. Pak Wan terbuka kapanpun kamu ingin bercerita atau ingin hal masalah apa saja, boleh langsung. Tidak usah takut bahwa nanti saya kalau cerita akan apa namanya masalah saya terkait orang lain. Enggak, jangan takut, jangan usah khawatir. Apa? Karena Pak Wan saya disebutkan rahasia kamu terjaga. Pak Wan 100% terbuka. Kalaupun tidak di sini kamu boleh WA Pak saya jadi. Oke, itu ya. Kalau begitu, mungkin kita sudah kesulitan hari ini. Pak Wan mohon maaf apabila dalam penyampaian Pak Wan ada kurangnya, ada kesalahan Pak Wan bicara, Pak Wan mohon maaf. Oke, mungkin kalau cukup kita bisa akhiri, kita berdoa. Pak Wan yang mungkin atau kamu yang mungkin? Bagi yang mulia, baik. Hari ini kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dalam kegiatan kita tadi mendapatkan manfaat dan juga berdoa. Selesai.
ada yang ingin bicara lagi langsung aja ke bawah. Oke, terima kasih Naila. Cukup. Waalaikumsalam. Ya, jangan.